wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mata Kuliah Studi Kelayakan Bisnis bersama saya Hira Oresti. Ini adalah pertemuan ke-13, berarti kurang satu kali lagi pertemuan akan berakhir. Di pertemuan ke-13 kita akan mempelajari mengenai kajian aspek lingkungan hidup. Jadi tinggal 2 aspek lagi yang kita pelajari, yaitu kajian aspek lingkungan hidup, dan nanti di pertemuan ke-14 ada aspek legalitas. Oke, kita fokus dulu di kajian aspek lingkungan hidup. Di sini kita akan membahas mengenai bagaimana pengertian analisis dampak lingkungan hidup ini, kemudian komponen dan tujuan lingkungan hidup itu apa sih, dampaknya itu apa, dan contoh laporan dari AMDAL itu seperti apa. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama dari definisi dari AMDAL itu sendiri. Jadi menurut UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Untuk penjelasan rincinya bisa dilihat tentang AMDAL yang tertuang dalam PP nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Jadi kalau berbicara mengenai aspek lingkungan hidup, ini akan sangat luas dan gak akan cukup kita bahas di podcast ini. Karena memang AMDAL ini berdiri sendiri. Dia itu berada biasanya dalam sebuah laporan studi kelayakan bisnis, AMDAL itu akan dipisah. Dia akan punya laporan sendiri. Jadi di luar dari laporan studi kelayakan bisnis. Jadi nanti ada satu buku lagi yang akan membahas mengenai AMDAL itu sendiri. Makanya AMDAL di sini punya peraturan sendiri, punya PP sendiri, ada undang-undangnya, karena memang ini sangat penting dan harus dibahas dengan sangat rinci dan detail. Nah, apa aja sih komponen dari lingkungan hidup ini sendiri? Jadi komponen-komponennya yang pertama yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia, jelas karena memang manusia terlibat di dalamnya. Kemudian ternyata kualitas udara itu juga menjadi komponen dari lingkungan hidup. Kemudian keanekaragaman hayati, ada juga warisan alam dan budaya. Kemudian ada kenyamanan lingkungan hidup, kenyamanan ya. Bahkan nilai-nilai budaya yang berorientasi dengan lingkungan hidup serta hutan lindung, hutan konservasi dan cagar biosfer ini juga menjadi komponen lingkungan hidup. Jadi sangat luas sekali, mulai dari manusianya, udara, alam, budaya, bahkan nilai-nilainya pun itu juga masuk ke dalam komponen lingkungan hidup. Karena sekompleks itu, maka dari itu memang komponen lingkungan hidup atau analisis dampak lingkungan hidup ini harus benar-benar dikerjakan dengan baik. Nah, apa sih tujuan dari kita bikin analisis dampak lingkungan hidup gitu ya? Nah, jadi tujuan dari AMDAL ini adalah kita dapat menduga kemungkinan terjadinya dampak dari suatu rencana usaha. Misalkan mau membuat sebuah rencana usaha pertambangan atau rencana usaha kilang minyak atau apapun itu, akhirnya kita bisa menduga apa sih kemungkinan terjadinya. Misalkan mau bikin pabrik kertas gitu. Nah, kira-kira dari adanya pendirian pabrik kertas ini, kira-kira apa sih kemungkinan terjadinya dampak terhadap lingkungan hidup? Nah, kalau berbicara lingkungan hidup, berarti kita tuh harus mikirnya kayak ini, ada 8 komponen ini. Kalau mungkin dulu kita mikir lingkungan hidup itu adalah air yang tercemar, mungkin gitu aja ya. Nah, ternyata enggak. Lingkungan hidup itu sangat luas sekali, termasuk bahkan budaya dan nilai-nilainya, hutan lindung, sumber daya manusia, dan kualitas udara. Jadi kalau misalkan kita sekarang nih udah berbicara tentang lingkungan hidup, harus otomatis mikir 8 komponen tadi ya. 8 apa 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aspek ini ya gitu. Nah, kalau udah tahu tujuan-tujuan AMDAL seperti ini, jadi kita akhirnya tahu, oh ternyata kegunaan dari AMDAL ini yang pertama tentunya AMDAL ini berguna untuk bahan bagi perencana ataupun pengelola usaha dan pembangunan wilayahnya. Jadi dia sudah tahu,
baik itu orang-orang yang merencanakan dan juga mengelola usahanya serta membangun usaha tersebut, dia udah tahu ternyata nanti dampaknya seperti ini. Kemudian tentunya dengan kita melakukan studi AMDAL, kita akhirnya terbantu pada saat proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup. Dan selain itu dapat juga memberi masukan untuk menyusun desain dan teknis dari rencana usaha. Misalkan udah tahu, oh ternyata air yang dikeluarkan dari pabrik ini itu beracun, berarti harus dibuang kemana biar tidak mencemari air sungai yang ada di sekitar situ. Kemudian juga memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari rencana usaha. Dan yang terakhir, kegunaan dari kita belajar atau kegunaan dari studi AMDAL ini adalah memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha. Jadi masyarakat yang tinggal di situ udah nggak kaget akan dampak-dampak yang akan timbul, atau mereka akhirnya bisa tahu apa harus melakukan apa di masa depan dengan adanya rencana usaha tersebut. Nah, apa sih dampak dari AMDAL ini sendiri? Nah, jadi setiap rencana usaha itu pasti mempunyai dampak positif ataupun dampak negatif. Nah, dampak negatif yang akan timbul jika AMDAL-nya itu tidak dilakukan dengan baik atau jika kita tidak melakukan analisis lingkungan dengan baik, itu akan merusak beberapa komponen. Yang pertama, ini dibagi jadi empat komponen ya. Yang pertama adalah tanah dan kehutanan. Nah, di sini misal contohnya menjadi tidak subur tanahnya, gersang atau tandus, atau bahkan sampai merugikan di sektor pertanian. Mungkin di daerah situ sebelum ada rencana usaha itu semua warganya bertani, terus tiba-tiba setelah ada proyek bisnis tersebut, tanahnya jadi gersang dan nggak bisa dijadikan lahan bertani lagi. Nah, ini solusinya apa? Kita bisa melakukan rehabilitasi melalui penghijauan atau reboisasi untuk menghindari dampak banjir, longsor, atau mengatasi tanah yang gersang. Nah, itu dari komponen tanah dan kehutanan. Kemudian dari komponen air, misal bisa mengubah warna dari yang semula bening, jernih, kemudian jadi kuning atau hitam. Jadi udah nggak bisa dipakai untuk minum, mencuci, dan keperluan lainnya. Nah, di sini alternatifnya bisa melakukan memasang saringan air sehingga air yang keluar dari pembuangan itu bersih dan sehat. Nah, kemudian misalkan dari faktor udara di sekitar lokasi mungkin menjadi berdebu. Kemudian biasanya ini buat proyek-proyek yang bersifat kayak proyek batu atau apa, nah itu kan ada debu-debunya yang keluar. Nah, mungkin alternatifnya bisa memasang saringan udara untuk menghindari asap dan debu. Nah, bagaimana dampaknya terhadap manusia? Dampaknya terhadap manusia mungkin bisa menimbulkan berbagai penyakit, bisa itu terhadap karyawannya atau kepada masyarakat sekitar. Nah, ini bisa alternatif solusinya menggunakan peralatan pengamanan seperti masker, baju kerja yang aman, atau alat pengaman lainnya. Tapi tentunya di lapangan nggak semudah ini, nggak sederhana ini. Jadi akan banyak lagi masalah-masalah yang lebih rumit dari ini. Tapi ini adalah gambaran, ini loh dampak ketika kita tidak melakukan analisis lingkungan dengan baik. Nah, berikut saya langsung kasih contoh. Ini adalah analisis dampak lingkungan yang dibuat oleh PT Pertamina pada tahun 2019. Di sini ada linknya, nanti tinggal di copy, di paste, kemudian di download aja. Nah, di sini saya sudah download filenya, langsung saya buka. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah adendum analisis dampak lingkungan hidup dan rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Ini dibuat pada Juni 2019 oleh Pertamina EP Cepu. Nah, coba kita kepoin di sini daftar isinya. Nah, di sini semuanya sudah dideskripsikan dengan lengkap, mulai dari rencana usahanya, kemudian kegiatannya seperti apa, deskripsi rona lingkungan hidupnya seperti apa. Nah, kemudian bahkan sampai evaluasi kegiatannya.
yang sedang dilakukan atau yang masih direncanakan itu juga dibuat di sini. Jadi di sini kita bisa melihat bahkan untuk komponen-komponennya sudah sangat spesifik sekali, mulai dari komponen biologi, komponen sosial, ekonomi dan budaya, komponen kesehatan masyarakat, kemudian masih ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian di dalamnya masih di breakdown lagi secara spesifik. Nah, ini adalah contoh dari analisis dampak lingkungan hidup yang tidak sesederhana itu. Maka dari itu, seperti yang saya bilang tadi, biasanya di laporan studi kelayakan bisnis, analisis dampak lingkungan ini dibedakan, laporannya dibedakan. Kita bisa lihat di sini laporannya aja ada 253 halaman, karena memang harus dibuat dengan sangat detail, karena ini berkaitan dengan banyak pihak yang akan terdampak dari proyek bisnis ini. Jadi ini adalah layoutnya. Kita bisa melihat bagaimana PT Pertamina merencanakan sebuah proyeknya hingga pelaksanaannya seperti apa. Ini ada tabel mulai dari tahap prakonstruksi hingga operasi ya, hingga pengoperasionalnya seperti apa. Sudah dijelaskan dengan baik di sini. Nah, itu. Jadi kita bisa tahu seperti ini loh contoh dari analisis dampak lingkungan. Silakan dikepoin laporannya, laporan dari PT Pertamina. Nanti kita diskusikan lebih lanjut di Google Classroom di pertemuan ke-13. Oke, saya rasa cukup sekian untuk podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan semangat terus untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.